Oke kawan-kawan, sahabat catur, saya akan sedikit mempraktekkan tipuan yang sangat mematikan hanya dalam waktu yang sangat singkat dan dalam langkah yang ke-9 kita sudah bisa memenangkan permainan. Tipuan ini sangat mematikan dan banyak orang yang masih tidak mengetahui tekniknya. Oke, langkah pertama kita dengan melakukan melangkahkan kuda ke F3. Kemudian biasanya pemain hitam akan melangkahkan pion di D5. Kemudian kita adu dengan melakukan langkah pion juga ke E4. Biasanya dipukul pemain hitam, lalu kita ancam balik dengan kuda ke G5. Kemudian karena merasa terancam, biasanya pionnya dikasih kawan kuda atau gajah. Kali ini dikasih kawan gajah. Gajah ke F5. Kemudian kita coba satu lagi tambah ancaman dengan meletakkan menteri ke E2. Karena merasa terancam, dia akan menemani lagi bidaknya atau pionnya dengan kuda ke F6. Nah kawan-kawan, ini sebenarnya ini sudah sangat bagus bagi pemain putih. Tinggal skak satu kali ke B5, maka akan melakukan dua ancaman, yaitu ancaman ke menteri, ancaman ke skak, ke raja, dan tentunya ancaman ke gajah. Tentunya dan juga ancaman ketiga ada di ke pion yang berada di B7. Tentunya gajahnya akan menutup untuk mempertahankan skak dan melindungi gajahnya. Lalu kita pukullah pion yang berada di B7 tadi. Karena untuk melindungi benteng yang tersudut di ujung atau berada di A8, maka gajah akan maju satu langkah ke C6. Biasanya langkah ini sudah mulai blunder lumayan parah ini. Tinggal kita letakkan gajah kita untuk untuk mengadunya dengan gajah tadi. Itu letakkan di B5. Tentu gajah hitam tidak akan bisa memukul gajah putih, karena ketika memukul maka itu akan terjadi illegal move atau kesalahan langkah. Nah, kemudian langkah berikutnya biasanya pemain hitam akan menemani gajah tadi dengan menteri. Biasanya kadangkala ke D5, kadangkala ke D7. Lebih sering ke D7. Tapi kali ini kebetulan ketika bermain dengan saya, menterinya ke D5 karena mengancam gajah sekaligus mengancam kuda, gitu maksudnya. Sekarang coba temukan langkah terbaik putih. Saya kasih waktu untuk teman-teman catur 5 detik. Ya, benar sekali teman-teman. Kita tinggal memukul gajah yang berada di C6 dengan gajah juga. Maka terjadilah skak mar. Artinya raja terancam dan menteri pun terancam. Ini sekilas memang akan mati gajah kita, tapi ini sebenarnya adalah situasi yang sangat menguntungkan untuk putih. Tentunya hitam tidak ingin mati menteri, akhirnya dia memukul ke gajah. Padahal ketika memukul gajah di C6 itu merupakan blunder yang sangat parah. Dia mengira pemain hitam itu akan membuat semuanya menjadi terkondisi. Kuda aman, benteng aman, menteri aman, anak-anak pun, pion pun aman. Padahal tinggal satu langkah terakhir, maka skakmat akan terjadi dan selesailah permainan ini hanya di langkah yang ke-9. Kemanakah kawan-kawan? Itu ke menteri skakmat ke C8. Nah, skakmat terjadi di langkah ke-9. Sekian kawan-kawan. Ikuti terus channel kami, nanti kita kasih tips-tips atau cara-cara mudah atau tipuan-tipuan mudah untuk memenangkan permainan catur dengan mudah. Sangat mudah bermain catur kawan-kawan. Assalamualaikum.